Apakah hal ini dari dalam? Kalau dibilang dari dalam, tentu saja. Maka seseorang yang terlihat sebagai teman bisa saja ternyata adalah lawan yang kejam. Saat ini pun sebenarnya akan mudah untuk tahu siapa yang bersih dan siapa yang sebaliknya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dampak kasus Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 yang mengemuka ini menimbulkan pertanyaan karena sepertinya ada sebuah upaya untuk mengkudeta Pak Listio Sigit dari kedudukannya. Ingin melengsarkan secara paksa. Akankah ada strategi semacam G30S di dalam kasus ini? Akankah ini adalah sebuah kesempatan yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh tampuk kepemimpinan? Tentu saja dengan cara suksesi yang memang terjadi, tapi menjatuhkan lawan dengan fitnah. Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegangi. Yang pasti, di mana ada sebuah kekacauan, maka upaya untuk meruntuhkan kepemimpinan yang sah ini akan dilakukan. Oleh siapa? Oleh mereka semua yang merasa memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan juga merasa memiliki hak yang lebih untuk memperoleh tahta yang saat ini dimiliki oleh si petahana. Maka tentu saja ini adalah satu hal yang wajar di saat kebimbangan itu terjadi. Di saat chaos ini mengemuka, maka mencari-cari kesempatan dalam kesempitan ini adalah satu hal yang pasti terjadi. Maka kepolisian Republik Indonesia harus tetap waspada. Apakah hal ini dari dalam? Kalau dibilang dari dalam, tentu saja. Bahkan mungkin muncul dari seseorang yang mungkin saja dianggap sebagai teman. Satulah yang akan sulit untuk dilihat. Dan mungkin saja saat ini semua dibicarakan oleh masyarakat, hal seperti ini terjadi dengan senyap. Jika di konten sebelumnya ada kekhawatiran dan dugaan bahwa adanya perebutan sebuah lahan basah yang dikelola oleh oknum-oknum kepolisian ini tadi, maka seseorang yang terlihat sebagai teman bisa saja ternyata adalah lawan yang kejam. Bagaimana ini harus diselesaikan? Sepertinya memang dilakukan investigasi yang menyeluruh, tetapi tetap secara senyap. Semuanya harus diawasi dan kalau bisa di-contain. Semua hal yang memang mencurigakan ini harus didata. Dan untuk itu mungkin semua pergerakan yang ada tentang hal-hal yang bersifat kebijakan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal perjudian dan juga hal-hal yang lainnya yang kemarin ini di bawah wewenang Kadif Propam ini harus diselidiki terlebih dahulu, dan dari situ mungkin akan bisa dijadikan sebuah benchmarking kepada divisi yang lainnya yang mungkin saja harus diinvestigasi secara lebih menyeluruh juga. Saya rasa ketegasan di sini ini masih akan lebih baik dibandingkan perasaan ingin melindungi, ingin mengayomi adik-adiknya, dibandingkan dengan kegelisahan masyarakat yang menginginkan sebuah jawaban. Dan ini mulai ditunjukkan oleh Bapak Kapolri Pak Listio Sigit dengan melakukan penangkapan di mana-mana, ya walaupun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah rekayasa untuk menghibur masyarakat yang saat ini sedang jengah, tapi akan lebih baik jika kita mengapresiasi pekerjaan ini dan kita harap ini semua akan terjadi terus dan bisa menutup isu liar yang saat ini merebak di mana-mana. Jika melihat skema Konsorsium 303, akan lebih mudah jika ternyata diinvestigasi dari luar terlebih dahulu. Tangkap yang non-Polri, orang-orang yang tidak mengenakan seragam dan tidak mempunyai jabatan ini, kumpulkan dan mintai keterangan. Karena satu dan lain hal, tentu saja namanya saat dicantumkan di dalam daftar hitam itu tadi, bukanlah sebuah hal tanpa alasan. Dan jika ternyata itu adalah sebuah fitnah, tetap harus melalui sebuah proses pembuktian. Maka dari sini kita akan lihat aliran dana dari mana. Dan dari situ, maka kita akan tahu apakah skema itu benar atau isapan jempol belaka. Karena kembali lagi, aliran dana ini tidak bisa bohong. Ini akan mengupas semua motif, mengetahui dari mana uang itu datang dan akan kemana itu akan dibawa. Dan dari sini semoga bintang terang ini akan menguak kebenaran dan kita akan langsung tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mencoba memperbaikinya di hari depan nanti. Memang tidak bisa dipungkiri saat ini sedang terjadi upaya-upaya untuk saling seberang kubu, untuk mempertanyakan kembali kepada diri apa tujuan saya ada di sini, dan
Mungkin juga ada orang-orang yang mulai berkhianat kepada orang yang lainnya. Ini semua dilakukan oleh para oknum yang memiliki kepentingan. Untuk semua anggota Polri yang bersih, mereka mungkin tidak akan pernah risih. Tapi jelas oknum-oknum ini mulai kebakaran jenggot dan berusaha untuk menyelamatkan aset mereka. Saat ini pun sebenarnya akan mudah untuk tahu siapa yang bersih dan siapa yang sebaliknya. Bahkan tidak hanya itu, sangat mungkin terjadi negosiasi atau transaksional di antara orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Dan semuanya akan menjadi sebuah hal yang mengandung muatan politik. Yang kita tahu bahwa hal ini mungkin saja tidak akan mengemuka, tetapi makin membuka kenyataan bahwa ternyata memang ada kubu-kubu tertentu dalam setiap instansi dan departemen dalam pemerintahan ini. Maka drama-drama seperti permainan catur akan terjadi di mana langkah yang akan dilakukan ditutup oleh lawan dan mencoba untuk melakukan langkah yang lainnya. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa judi, prostitusi, dan minuman keras ini akan selalu ada. Sekuat apapun kita melarang dan memberantasnya. Hanya tentang bagaimana kita akan melokalisasinya agar tidak menyebar kemana-mana, mengaturnya agar tidak mencapai tempat-tempat yang memang tidak seharusnya dicapai. Bahkan negara Islam seperti Malaysia sekalipun, konon katanya ada tempat khusus perjudian juga. Tapi di sana katanya warga yang beragama Islam tidak diperbolehkan masuk. Lalu mengapa di Indonesia tidak melakukan hal seperti itu saja? Sehingga selain hal itu akan legal untuk diberantas dan nggak ada lagi backing-backingan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalaupun ternyata semua ini akan dicopot dan terus kemudian akan dilakukan pembersihan secara besar-besaran, sesuatu yang hilang ini akan digantikan segera. Karena jika tidak orang-orang ini, maka orang yang lain pasti akan melakukannya. Maka ini hanya perkara waktu. Perkara bagaimana orang-orang atau oknum-oknum ini berusaha untuk lebih pintar dari instansi kepolisian sendiri dan menutupi yang terjadi. Ini mengingatkan saya kepada sebuah film yang dibintangi oleh Tom Cruise, Demi Moore, dan Jack Nicholson. Dan berkisah tentang pengacara militer yang berusaha untuk menguak kasus kematian seorang kadep. Dan Jack Nicholson di sini bermain sangat ciamik, berusaha untuk menutupi hal yang terjadi. Tom Cruise pengacara muda yang penuh ambisi, dan Demi Moore di sini terjebak di tengah-tengahnya. Yang jika ternyata hal yang terjadi ini, jika sampai terkuak, maka akan menghancurkan angkatan bersenjata saat itu dalam cerita itu. Tapi jika disembunyikan, maka sama saja dengan melegalkan kejahatan di depan mata kita. Dan satu kalimat yang sangat-sangat monumental diucapkan oleh Jack Nicholson di akhir cerita itu, saat dia digelandang dan dinyatakan bersalah atas apa yang dilakukannya. Dia mengatakan, "Do you want to know the truth?" Dia terus kemudian menjawabnya dengan, "You cannot handle the truth." Jika kalian ingin tahu kebenarannya, apakah kalian akan bisa menerima kebenaran itu? So, can you handle the truth? Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Kembali bahwa apa yang saya katakan, ini adalah sebuah harapan agar kita memiliki instansi kepolisian Republik Indonesia yang jauh lebih baik lagi setiap tahun, setiap waktunya. Dan kita doakan Kapolri dengan para polisi yang memiliki dedikasi tinggi, berusaha untuk membasmi oknum-oknum yang merugikan kepolisian dan masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan melindungi kita dan semoga ini adalah sebuah titik tolak menuju Polri yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.